mid. Terus Crime-nya juga pakai mini launchpad ke arah yang menurut aku terlalu terbuka seperti itu, agak sedikit berbahaya Naomi. Tapi kali ini kita akan memulai game yang kelima untuk Survivors semuanya. Selanjutnya akan ada map Nextera. Ini dia Survivors, here we go! Let's go Nextera. Di map kelima malam hari ini kita akan menyaksikan apakah arah pesawatnya aman. Ternyata Bapak pilotnya bisa diajak kerja sama ya. Kayaknya cukup di game pertama aja nggak sih yang agak miring-miring gitu. Itu dia, pembukaan emang kadang suka kayak gitu ya. Yes, betul banget. Kira bakal PR banget gitu. Apalagi kalau sampai area drop zone dari tim-tim Indonesia yang sangat tidak terjangkau gitu. Itu bakal PR banget untuk teman-teman dari tim Indonesia sendiri. Tapi kali ini sepertinya aman-aman aja. Dan beberapa tim juga sudah mulai mengambil posisinya masing-masing. Bahkan kali ini dari Famos juga sepertinya langsung saja terlibat fight di early game. Di mana kita lihat dari Jun sendiri juga sudah mulai terkikis. Tetapi sepertinya masih cukup bisa bertahan karena tadi ada beberapa obstacle yang juga bisa dimanfaatkan KBB. Ya, itu dia, obstacle menjadi impact yang cukup besar setiap player. Tapi fokus kita terhadap Bigetron Delta kali ini yang sudah mulai memberikan damage terhadap Heavy. Dengan beberapa health point yang terkuras, seharusnya ini akan membuka peluang untuk mereka. Tapi lihat bagaimana rush yang dilakukan oleh Bigetron Delta membuat satu player ter-takedown. Tapi ditukar dengan adanya Koja yang harus di-ending juga. Faiz akan coba ngeras ke arah depan sana, tapi sepertinya masih belum terbuka peluang yang besar karena ini akan menjadi pertempuran yang balance. Tapi Kibar reload dilakukan sehingga tidak bisa memberikan perlawanan. Trail of Battle membuat Faiz tidak bisa memanfaatkan skillnya sementara waktu. Tapi setidaknya mereka berhasil menyelamatkan seorang Kiba dan utuh dengan 3 playernya Naomi. Yes, 2 tukar 1 menurut aku masih menjadi hal yang cukup wajar, apalagi masih early game. Dan ada area vending machine yang sebenarnya cukup membuat teman-teman tadi cukup aman lah ya. Sementara di sisi yang berbeda, kita lihat Onyx juga sudah kehilangan satu membernya. Aku nggak tahu ya, kenapa Onyx makin kesini makin berantakan mainnya. Padahal di early match tadi mereka cenderung main rapi dan objektivitasnya itu benar-benar bagus banget. Tapi kali ini sepertinya mereka harus mengikhlaskan kembali. Wings harus terculik. Posisi Zero kali ini juga sepertinya sudah mulai mencoba untuk masuk ke sistem bound karena terlihat dari area luar sana GOW sudah mulai mencoba melakukan upaya komit di mana Zero juga sudah sangat low HP dan knockdown. Sudah coba menuju ke arah vending machine, knockdown begitu saja. Tapi posisi kali ini Adam juga sudah mulai terancam. Nice Adam. Satu knockdown sangat baik sekali dan itu dia upaya ending yang dilakukan juga terbilang sukses. Walaupun kali ini posisi Adam sebenarnya masih bisa dikatakan belum dalam keadaan yang baik-baik saja KBB. Ya, belum dalam keadaan yang baik-baik saja karena lawannya masih ada 2 player yang masih terlihat di depan sana. 1 player berhasil diamankan dengan cukup baik. Berarti ini artinya 2 player dari lawan dari GOW berhasil diamankan oleh 1 orang saja, yaitu Adam. Yang cukup disayangkan adalah follow up daripada Zero, tapi kita tunda terlebih dahulu. Adam pun tidak bisa bertahan terlalu lama sehingga menjadi makanan untuk GOW. Tapi balik lagi, aku ngelihat posisi daripada Zero tadi. Zero itu sebenarnya semi raser yang memang selalu berdua dengan Adam, tapi aku belum ngelihat chemistry mereka yang benar-benar kuat secara memberikan follow up satu sama lain gitu. Sampai pada akhirnya kita bisa lihat tadi momentum Zero-nya sendirian, terus Adamnya telat follow up. Jadi kurang begitu kompak yang bisa aku lihat dari Onyx Olympus ini. Dan hal-hal tersebut ternyata masih menjadi kendala mereka hingga sekarang Naomi. Yes, betul banget. Tapi kita mungkin akan sedikit teralihkan ke sisi teman-teman dari tim BTR. Karena kayaknya dari tadi Intellect Center masih ramai aja nih. Belum sepi dari peminat, bahkan BTR sendiri juga masih berada di area tersebut sampai saat ini. Kita lihat ada Kyong juga masih coba untuk nge-make sure ke sisi kiri. Ada WAG di depan sana yang juga sudah memantau. Kali ini posisi mereka bisa dibilang ya terlibat fight secara langsung juga enggak. Tapi kayaknya sama-sama masih pengen mencoba untuk mendapatkan satu sama lain. Angle-nya masih dicari saudara tadi, walaupun posisinya masih cukup tertutup karena memang di area tersebut masih ada beberapa compound dan juga obstacle yang bisa mereka manfaatkan KBB. Ya, dan ini sebetulnya menjadi kerugian untuk kedua tim ya, karena pertandingan mereka terlalu alot, mereka nggak bisa dapetin resource lebih banyak lagi, ke checkpoint selanjutnya juga ketunda dan mengundang tim lain untuk masuk ke Intellect Center menjadi third party bisa dibilang. Fokus mereka terhadap satu tim, tapi berbahaya jika terlalu
terlalu lama. Tapi sepertinya Keong Aduh. sudah mulai mengambil keputusan dengan maju ke arah depan sana. Satu player berhasil dimakan oleh seorang Keong. Rush yang cukup bagus, pendobrak yang luar biasa. Sorry, siapa yang tereliminasi? Aku gak lihat. Gila. Famos, oh my god, Famos. Anda ini tadi dapat buyah ya. Ternyata dari match ke match udah mulai turun lagi performanya, Naomi. Ya betul banget, jadi setiap matchnya kita selalu mendapatkan kejutan-kejutan tak terduga, baik itu dari tim Indonesia maupun dari tim luar ya. Dan kali ini BTR juga sudah mulai bergerak seperti yang Kak Bibi tadi bilang. Terlalu lama, terlalu nggak ada pergerakan yang cukup signifikan, membuat mereka justru berada di posisi yang gitu-gitu aja. Sementara kali ini karena memang zona sudah memukul paksa mereka untuk bergerak, mau nggak mau kali ini Kiba juga sudah mulai terlibat fight, sayangnya dirinya harus tumbang. Walaupun kita lihat backupannya agak lama dari arah belakang. Terlihat posisi dari teman-teman WAG tadi memang komit banget ya. Dengan 3 pemain berhasil mendapatkan 1 orang. Sementara di sisi yang berbeda, Onyx juga sepertinya sedang bersusah payah untuk mengembalikan keadaan. Dengan player yang kali ini ternyata juga sudah berhasil full team kembali. Tapi PR-nya apakah dengan resource yang terbilang seadanya mereka bisa mengatasi perlawanan dari teman-teman GOW yang kali ini mencoba untuk nge-cut perjalanan mereka, Kak Bibi? Ya itu dia. Karena kalau kita ngomongin tentang GO yang ada di sana juga expand menjadi 2 tim berbeda. Lawan untuk Onyx Olympus cukup sulit, tapi setup yang mereka miliki pun kurang begitu membantu mereka untuk bisa bertahan di area yang seterbuka itu. Lihat bagaimana Zero yang berhasil di revive kembali, membuat mereka sepertinya agak sedikit berjaga jarak harusnya, karena 3 player saja di arah sana. Sementara kali ini Crime akan coba memasak 1 granat yang dilemparkan ke arah depan sana, meledak. Nice sekali, 2 player berhasil terkena damage dari eksplosif seorang Crime. Tapi hati-hati, sepertinya pergerakan daripada Expand sudah mulai berdekatan. Udah ada tembakan yang cukup on point sehingga 1 player dari Expand berhasil diculik, tapi Crime-nya harus di ending juga. 3 player yang masih ada dari Onyx Olympus. Zero lagi dan lagi tertake down. Ada apa dengan Zero? Secara individual dia tidak bisa menjaga badannya sendiri. Mungkin dengan situasi dia turun di daerah yang banyak banget player-player masih ada gitu, Naomi. Dan sayangnya justru harus ketemu dengan BTR. Bigetron. Ya. Waduh. Why? Tapi kali ini BTR kayak lagi berusaha untuk segera moving. Kita lihat Koja juga posisinya masih cukup jauh tertinggal di arah belakang. It's okay, karena posisi mereka juga baru aja full team kembali ya. Jadi harus benar-benar bisa reset ulang lagi. Sementara di sisi yang berbeda area Mortal. Lagi-lagi dari tim XP ternyata kali ini sudah menjadi pihak ketiga yang membuat pertempuran di Mortar sepertinya bakal masih akan berlanjut. Walaupun kalau kita notice dari arah minimap, sebenarnya areanya udah lumayan jauh terkikis oleh circle itu sendiri, Kak Bibi. Iya, harusnya terkikis dan mau nggak mau mereka sih nggak boleh terlalu lama ya. Kalau misalkan mereka mau war ya harus diras saat itu juga, dan kalau nggak akan mundur sekarang juga. Tapi ternyata Nero menjadi korban pertama. Cukup disayangkan, MVP player dari PE Sports harus diculik. Key player sudah mulai ditumbangkan, artinya 3 player tersisa dari PE Sports membuka peluang untuk EVOS bisa maju ke arah depan sana. Eksplosif sudah mulai menjadi pressure untuk PE Sports. Lihat bagaimana Loho sudah mulai memanfaatkan satu BD launchpad, pergi jauh menghindari dari Force Divide, tapi masih ada counter dari Abax dengan Woodpecker harusnya yang sudah mulai berhasil menumbangkan 2 player sekaligus dari PE Sports. 1 lagi artinya, tapi masih belum tereliminasi dari PE Sports. Tapi setidaknya ini akan menjadi poin kill tambahan untuk EVOS Divine, mengenal mereka unggul secara total eliminasi sejauh ini. Betul banget, dan PE Sport yang tadi mencoba untuk cabut pun gak dibiarin lari gitu aja ya. Masih kepancing dan masih bisa didapatkan 2 player. Good job banget. Sementara Onyx di sisi yang berbeda sepertinya mereka harus mencoba untuk beradaptasi kembali, dan tugas dari seorang Adam kali ini adalah gimana caranya dia bisa untuk menghidupkan kembali rekan-rekannya ya, supaya bisa bermain dengan full team kembali. Sementara Circle juga sebentar lagi akan segera menempel, menandakan bahwasanya dari critical damage Zora itu sendiri juga akan segera meningkat. Yang mana tentu ini bakal menjadi ancaman serius untuk tim-tim yang notabene masih berada di luar Circle
Circle, terutama Adam yang sampai sekarang belum bisa mengembalikan teman-teman dia nih Kak Baby. Iya, karena lagi dan lagi ya aku bisa bilang beberapa kali Prime tadi juga terculik, terutama juga Zero yang memakan banyak sekali resource mereka. Koin yang mereka kumpulkan tidak mencukupi sampai sekarang untuk bisa reset kembali. Sementara Adam hanya sendirian saja dan di circle zona terlalu jauh dari tempat aman. Aku rasa resiko yang harus ditanggung oleh seorang Adam sendirian saja cukup berat. Secara perolehan poin, overall standing yang mereka dapatkan pun tidak begitu baik. Tapi POV kita akan melihat bagaimana posisi dari Bigetron Delta untuk berusaha bertahan. Adam udah sulit sekali, mau nggak mau dia mau coba ke vending machine pun terlalu jauh, tapi POV kita masih terfokuskan terhadap Bigetron Delta dengan 4 roster rank masih utuh. Faiz terkuras setengah poin, bahkan nyaris saja tumbang dengan sniper dari GOW. Skyler dilontarkan ke arah depan sana, ras dilakukan oleh seorang Koja dan kawan-kawan, maju ke arah depan sana menggunakan MAG-7, tapi sepertinya tidak, masih bisa untuk take down, ternyata tidak bisa, tidak terlihat di arah sana. Bagaimana lawannya masih cukup kuat, ternyata Demon masih bisa dipulangkan dengan begitu cepat. GOW ternyata masih bisa dipulangkan, begitupun dengan Todak Naomi. Wow, cukup disayangkan. Padahal dari tadi kita menotis bahwasannya dari GOW Esports sendiri perolehan kill mereka berada di puncak klasemen untuk sementara waktu sampai di menit ke-10 saat ini. Tapi ternyata BTR dengan sangat baik mereka bisa melakukan upaya yang benar-benar membuat posisi dari GOW tadi kesulitan. Dan bahkan kali ini BTR sudah mendapatkan 10 poin eliminasi yang mana menurut aku itu justru bisa membuat BTR kembali merebut place yang tadi sempat kehilangan ya, karena sebenarnya di awal-awal tadi BTR sempat berada di puncak klasmen, tapi sayangnya di beberapa match terakhir mereka harus sedikit tergeser ke arah bawah. Tapi kali ini POV kita berpindah ke arah teman-teman dari tim EVOS yang lagi-lagi masih coba ngejar ke arah teman-teman dari tim PE Sport yang saudara tadi masih terus-terusan coba untuk bombardir Kak Baby. Satu lagi dari PE Sports ternyata berhasil dipulangkan. Sukses untuk membuat PE Sports sulit. Luar biasa, 6 poin kill sejauh ini. Posisi daripada EVOS Divine keadaannya jauh lebih stabil, secara mereka akan bermain lebih pasif. Kalau kita lihat-lihat bagaimana mereka akan berusaha untuk mengamankan placementnya dengan mereka merenggut satu komponen yang dimiliki oleh PE Sports sejauh ini. Tapi lihat bagaimana expand satu player menjadi 1 poin ketambahan lagi. Bigetron akan coba meluncur dengan mini launchpad yang dia punya ke arah satu komponen dari EVOS Divine. Ray sudah mulai menotis hal tersebut, akan coba dipantau terlebih dahulu bagaimana satu player tertag dan berusaha untuk di-revive kembali, tapi sedikit sulit. Abax akan coba melontarkan beberapa shotgun merconnya, berhasil men-tag down lagi dan lagi. Bigetron yang tersisa Kiba masih bisa bertahan. Coba di-counter terlebih dahulu, ngedelay waktu dengan global yang sudah mulai terpop up lagi dan lagi MGAT. Coba dicari lagi di mana kasih sisa player daripada Bigetron di atas, karena Kiba pun harus tumbang, membuat Bigetron harus tereliminasi di posisi ke-6 Naomi. Aduh, cukup disayangkan, tapi ternyata dari tim XP juga menyusul di posisi yang kelima. Pertempuran yang benar-benar sangat-sangat tidak diharapkan oleh para survivor dari tim Indonesia. Tapi ya, begitulah pertandingan. Kita fokus dulu ke arah tim Onyx, karena kali ini Onyx pun sedang berada di posisi yang sama tricky ya. Bahkan posisi dari seorang Adam lagi dan lagi terlihat sudah mulai tumbang. Yes, itu dia, hampir saja ditumbangkan. Zero hanya tersisa sendirian saja. Ini artinya berarti Zero secara resource yang baru saja di revive tidak begitu mumpuni untuk bisa bertahan sendirian. Sementara Adam diras oleh satu squad dari Buriram, jelas hopeless, gak bisa bertahan lagi. Mau lari kemanapun agak sedikit sulit dengan circle zona sesempit ini. Tapi dua tim maksud aku, dengan sisa 1 player akan menjadi warna dari fight yang akan terjadi kali ini. EVOS akan berhadapan dengan Buriram. Bagaimana eksplosif masih berusaha untuk dibuang begitu saja oleh Buriram. Ini adalah hal yang cukup bagus untuk EVOS harusnya, tapi sayang sekali Abax harus menjadi korban pertama. Mereka berhasil untuk mengundang resource yang dimiliki oleh Buriram, tapi sayang sekali Abax harus terculik. Peluang terbuka luas untuk mereka. Artinya Ray akan coba untuk menahan diri terlebih dahulu. Sabar dulu, nggak bisa langsung ke bawah. Melihat Zero bergerak secara perlahan di depan sana. MGAT hati-hati, fokusnya tidak boleh teralihkan karena mereka sudah mulai diras oleh kawanan Buriram yang sudah mulai sampai ke arah komponen mereka. Huni Rasha akan coba memantau terlebih dahulu. Lineman terpasang, lineman yang sudah mulai dipasang begitu saja dengan baik.
Kali ini mereka akan coba memantau terlebih dahulu bagaimana Buriram masih belum terlihat, masih belum bisa ditembakkan karena adanya mereka di arah bawah sana. Sementara spotnya tidak terjangkau oleh teman-teman daripada EVOS Divine. Masih berusaha untuk mencari karena ini adalah pertarungan yang cukup alot. Hati-hati Rasha, tidak boleh terlalu lama di arah sana karena terlalu berbahaya untuk terdetek daripada tim yang lain, yaitu Zero. Karena balik lagi ini hanya tersisa 3 tim saja. Zero masih bisa bertahan. Tahan dulu Zero, masih ada kemungkinan untuk bisa menang. Oke, mungkin akan memanfaatkan satu mobil monsternya sebagai backup daripada Zero. Tapi kali ini kita akan fokus terlebih dahulu bagaimana MGAT akan coba menghandle semuanya. Bagaimana Trail of Battle membuat mereka juga sudah mulai tersilent. MGAT masih bisa melakukan perlawanan, masih belum bisa. Ternyata pertahanan kuat antara kedua tim kali ini masih terjadi. Masih menjadi bukti bahwa 1-1 terjadi, keadaan menjadi balance, tapi tidak karena Ray terculik. 2 lawan 3 terjadi. Rasha masih berusaha untuk Scooby menggunakan sniper yang cukup on point. Lihat bagaimana presisi aimnya yang luar biasa, tapi Rasha hanya sendirian saja. Agak sedikit sulit untuk melawan 3 player sekaligus dari Buriram. Akankah mereka akan finish di posisi ketiga daripada Zero? Karena posisinya kali ini Rasha akan dikejar habis-habisan. Oh my god, ter-take down. Masih ada Zolan? Tidak bisa. Ini artinya EVOS ditumbangkan lebih awal daripada Zero. Zero masih bisa bertahan setidaknya di top 2 karena lawannya sudah ada 3 player yang ras ke arah depan begitu saja. Mundur terlebih dahulu, healing Sayang dulu, udah nggak sekali. bisa, maju ke depan, ditembakkan lagi. Wasana akan coba ngeras dan buyah untuk Buriram United Esports.